Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Setio Raharjo, mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi prediksi kasus COVID-19 menggunakan kecerdasan buatan. Nah, kebetulan di mata kuliah ini dosen pengampunya yaitu Ibu Tri Prati Handayani Eskom MN MPhil. Baik, prediksi jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan kecerdasan buatan itu dilihat dari literatur prediksi COVID-19 ini. Bagaimana besar menggunakan model matematika dan epidemiologi. Terus yang kedua adalah kasus COVID-19 di Indonesia update pada tanggal 12 November 2020 itu kurang lebih 452,291 telekomunikasi, terus 55,274 kasus aktif, 382,84 yang sembuh, dan 14,933 kasus meninggal. Nah, untuk dari sumber data untuk penelitian prediksi COVID-19 di Indonesia, ini adalah dari @kawalcovid, sumber data kasus COVID-19 di Indonesia yang tersedia secara publik. Terus yang kedua ada dari USSA COVID-19, data sumber data kasus COVID secara global yang dihimpun oleh Johns Hopkins University Center of System Science and Engineering. Nah, dari data penelitian prediksi COVID-19 di Indonesia, ini ada 3 ya. Sumber data yang digunakan pada penelitian berasal dari @kawalcovid, terus data yang diambil berfokus pada kasus kumulatif harian yang terkonfirmasi positif, sembuh, meninggal, dan pasien dalam perawatan. Dalam hal ini kasus aktif. Terus selanjutnya ada data yang digunakan adalah data kasus sejak 2 Maret 2020 hingga per 7 November 2020. Model untuk prediksinya adalah, jadi kalau kita lihat dari kecerdasan buatan itu cakupannya sangat luas. Kecerdasan buatan itu yang ada yang berbasis pengetahuan, ada yang berbasis pembelajaran. Nah, AI yang berbasis pembelajaran itu adalah di machine learning dan deep learning. Machine learning sendiri itu modelnya bermacam-macam. AI pada intinya untuk kasus prediksi itu mensimulasikan kemampuan intelijen manusia untuk melakukan pembelajaran atau reasoning, riset, penalaran, atau prediksi. Jadi dia akan mencari pola-pola untuk belajar, dan pola-pola yang dimulai dari data-data masa lampau yang itu akan kita pakai untuk memprediksi sesuatu peristiwa yang akan datang. Nah, jadi cara kerja AI seperti itu. Terus selanjutnya pada konteks SWOT-nya, pada konteks ini peristiwa yang akan datang itu bisa dalam jangkauan menit, detik, jam, atau berikutnya bulan. Nah, kemudian yang kedua, metodenya yang dipakai adalah bisa pembelajaran mesin, bisa di planning, tapi masih pada konteks metode AI. Terus yang ketiga, kalau kita cermati prediksi-prediksi
prediksi itu kebanyakan memperkirakan tapi secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, di masa yang akan datang ini konteksnya bervariasi, lagi bisa detik, menit, jam, bulan, tahun dan sebagainya yang berdasarkan informasi atau data-data masa lalu. Nah, di sini ada selisihnya antara sesuatu yang terjadi dengan hasil perkiraan dengan model AI itu diperkecil sekecil mungkin. Nah, selanjutnya ada pemodelan prediktif dengan kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial dapat dipandang sebagai perangkat alat untuk membuat model prediktif kita. Nah, fokus utama kecerdasan artifisial adalah secara otomatis pembelajaran mengenai pola-pola kompleks dan membuat keputusan cerdas berdasarkan data. Nah, terus selanjutnya ada permodelan prediktif. Nah, permodelan prediktif ini adalah praktek mengekstraksi wawasan dari kumpulan data yang ada dengan bantuan teknik kecerdasan artifisial atau AI. Nah, pembelajaran mesin, terus penambangan data, terus permodelan statistik dan penggunaannya untuk memprediksi peristiwa di masa depan. Nah, kecerdasan artifisial dapat dipandang sebagai perangkat alat. Nah, terus selanjutnya ada permodelan prediksi dan kecerdasan buatan. Tidak dapat menjamin hasil, tetapi dapat membantu meminimalkan resiko dan mengurangi ketidakpastian. Nah, selanjutnya ada aplikasi model prediktif. Aplikasi model prediktif bisa dipakai di area mana saja. Jadi misalnya area perbankan itu sangat memerlukan, bisa dipakai untuk memprediksi apakah seseorang yang memasukkan kredit itu baik atau tidak. Bisa dipakai juga untuk bidang keuangan, untuk melihat risiko melakukan segmentasi customer misalnya, untuk memprediksi harga saham dan lain-lain. Nah, jika kita mempelajari model prediktif itu manfaatnya sangat baik. Nah, secara garis besar metode AI ini terkategori menjadi 4, yaitu classification atau mengkategorikan suatu objek pada kelas tertentu. Nah, yang kedua ada kategori clustering atau pengelompokan. Kalau kita mempunyai jumlah data, akan tersegmentasi jadi beberapa kelompok. Nah, metode yang ketiga adalah regression atau untuk memprediksi atribut-atribut secara kontinu, secara berkelanjutan. Terus metode yang keempat adalah association ruler atau yaitu penentuan bahwa jumlah objek itu berasosiasi dengan objek yang lain. Nah, selanjutnya ada klasifikasinya. Klasifikasi adalah menempatkan item dalam koleksi ke kategori atau kelas target. Nah, tujuan dari klasifikasi adalah memprediksi target secara akurat untuk setiap kasus dalam data. Misalnya, model klasifikasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemohon peminjam risiko sebagai kredit rendah, menengah, atau tinggi. Jadi contohnya adalah bank yang memprediksi pelanggan mana atau pemohon peminjam yang berisiko
mana yang aman. Nah, untuk klasterisasi itu sendiri adalah metode pengelompokan data. Nah, proses partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan klaster. Nah, objek yang di dalam klaster memiliki kemiripan karakteristik antara satu sama lainnya dan perbedaan dengan objek pada klaster lain. Nah, contohnya ini misalnya digunakan oleh perusahaan besar untuk mensegmentasi pasar atau pelanggan. Nah, selanjutnya ada aturan asosiasi. Nah, penambangan aturan asosiasi, association rule mining, terus aturan asosiasi digunakan untuk membantu dalam pengelompokan saling berdasarkan data input. Misalnya pelanggan yang sering membeli roti dan minuman soda dan sering membeli keripik secara bersamaan. Nah, kita ke penerapan metodenya. Pertama yaitu amati suatu event. Terus yang kedua, kembangkan model atau hipotesis yang membuat prediksi untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Terus selanjutnya ada uji prediksi dengan data. Nah, selanjutnya kita amati hasilnya. Terus ada merevisi model. Terus kita mengulangi sesuai kebutuhan. Nah, model dari hipotesis yang berhasil menjadi teori ilmiah. Nah, klaster COVID-19 berdasarkan kejadian. Nah, klaster-klasternya ini itu dibagi atas 6, yaitu ada klaster perkantoran, ada klaster rumah makan, klaster keluarga, klaster pasar, terus klaster pemukiman, dan klaster goes. Nah, ini yang saling yang rentan akan persebaran virus COVID-19. Nah, ada upaya pencegahan COVID-19, yaitu pertama menggunakan masker, kedua mencuci tangan dengan benar, ketiga menjaga daya tahan tubuh atau imun tubuh, yang keempat mengkonsumsi gizi seimbang, terus yang kelima adalah social distancing atau menjaga jarak ya minimal 1 meter lah, terus yang keenam disinfektan barang yang sering dipegang atau sanitizer lah. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat saya mengenai prediksi perkembangan COVID-19 di Indonesia menurut kecerdasan buatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila kita berbuat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.